Halo, pada kali ini saya sudah menemukan buku baru yang dimana buku ini pasti sangat bertentangan dengan buku yang saya bacakan kemarin. Buku kemarin menceritakan masalah cinta, dimana ya kalian lihat sendirilah bagaimana perjalanan cintanya. Pada kali ini buku tentang sejarah negara kita, negara Indonesia, dimana dia berjudul The Smiling General. Kisah-kisah kesuksesan Pak Harto yang sering diabaikan. Banyak di antara kalian yang mungkin mendengar masalah Pak Harto di mana keburukannya atau Pak Harto di mana kejelekannya banyak sekali. Tapi orang kadang tidak melihat kebaikannya, dampaknya yang hingga sampai sekarang ini kita rasakan sebagai bangsa Indonesia. Apa sih kesuksesan Pak Harto yang hingga kini kita rasakan? Nah, semua itu ada di sini, di buku ini. Buku ini karya Wirianto Soemartono. Kisah singkat perjalanan Pak Harto, kesuksesan di bidang ekonomi, pendidikan, di bidang politik luar negeri, keamanan, ketahanan NKRI, dan yang paling mencolok adalah kesuksesan di bidang pertanian, di mana swasembada pangan di Indonesia berhasil pada waktu Orde Baru. Oke? Kalau begitu kita langsung saja bacakan bukunya. Pengantar penulis. Pak Harto merupakan potret bapak pembangunan bangsa Indonesia. Perjuangannya menjadi sebuah legenda, kisah-kisah kesuksesan perlu dikenang agar pembangunan bangsa lebih maju di masa depan. Namun, kini kisah-kisah tersebut diabaikan dan dilupakan begitu saja. Padahal kisah itu sangat penting untuk terus diingat demi memacu semangat pembangunan. Sehubungan dengan itu, buku ini hadir untuk melawan lupa atas kesuksesan Pak Harto membangun Indonesia. Di samping itu, saya berharap agar kesuksesan tersebut terus dikenang sepanjang sejarah pembangunan bangsa ini. Akan tetapi, sebelum membahas kisah-kisah kesuksesan Pak Harto, ada satu pertanyaan penting. Mengapa kisah-kisah kesuksesannya diabaikan, bahkan terkesan dilupakan? Dengan membaca buku ini, barangkali dapat ditemukan jawabannya. Selama 30 tahun pemerintahan Pak Harto, Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan terus dilaksanakan dan berhasil sesuai rencana. Kemampuan Indonesia mensejahterakan rakyatnya tercermin dalam swasembada beras, pembangunan yayasan-yayasan sosial, dan berbagai penghargaan dunia. Akan tetapi, hal ini kemudian berubah sejak era reformasi datang. Era reformasi yang diharapkan dapat memberi perubahan yang lebih baik, ternyata tidak sesuai harapan. Masalah mulai bermunculan. Pemerintah yang dipercaya mampu menyelesaikan masalah dapat menampakkan wajah aslinya. Pembangunan tidak berjalan optimal. Alasannya, pemerintahan baru mengusung ide pembangunan yang baru. Alhasil, politik dalam negeri tidak stabil. Banyak suara elit politik pembangunan membuat ide-ide pembangunan bertabrakan. Pergantian kepemimpinan bukan berarti menghancurkan segala ide yang telah dibangun sebelumnya, melainkan meneruskan dan merehabilitasi ide pembangunan tersebut sesuai konteks kekinian. Jika pergantian kepemimpinan diartikan sebaliknya, maka Indonesia sulit maju dan berkembang, karena setiap pembangunan baru dimulai dari nol. Oleh karena itu, menilik kembali kisah-kisah kesuksesan Pak Harto membangun Indonesia dapat diartikan belajar dari masa lalu. Hal ini diharapkan memacu motivasi pemimpin baru dan pemerintahannya agar kembali mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hidup seperti dua sisi mata uang, sisi satu dan lainnya berbeda, tetapi melekat pada satu bentuk. Begitu juga kehidupan Pak Harto. Ada sifat buruk dan baik yang melekat pada dirinya. Selama ini, keburukan Pak Harto di masa lalu sudah banyak dituliskan. Namun, tulisan tentang kebaikannya sedikit ditemukan. Oleh karena itu, buku ini menghadirkan kebaikan Pak Harto melalui kisah-kisah kesuksesan sehingga dapat menjadikan pelajaran bersama. Akhirnya, semoga hadirnya buku ini membawa manfaat dan pelajaran berharga bagi kita untuk membangun bangsa menjadi lebih baik di masa depan. Wirianto Soemartono, 8 Juli 2014. Bab 1.
mengenal Pak Harto lebih dekat. Kisah singkat perjalanan hidup Pak Harto. Perjalanan hidup Pak Harto dimulai sejak ia lahir pada 8 Juni 1921. Saat itu, Pak Harto bertempat tinggal di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Proses kelahiran Pak Harto dibantu oleh seorang dukun. Pak Harto lahir dalam gubuk sederhana di sebuah desa yang tenang. Oleh karena itu, Pak Harto dikenal sebagai anak desa. Ibunya bernama Sukirah dan ayahnya bernama Kartosudiro. Pak Harto lahir dan tumbuh dari kalangan rakyat kecil. Ibunya seorang petani dan ayahnya bekerja sebagai petugas pengatur air di kampungnya. Sehingga tidak mengherankan jika Pak Harto sangat mencintai para petani. Kesuksesan Pak Harto di mata dunia diawali dengan terwujudnya swasembada beras. Kesuksesan ini membawa nama baik petani Indonesia ke dunia. Kisah ini diawali dengan kehidupan Pak Harto semasa kecil. Saat berumur kurang lebih 40 hari, Pak Harto dititipkan ke Mbah Kromo, saudara kakek ibunya. Ibu Pak Harto sakit parah dan tidak bisa menyusui setelah melahirkan. Kemudian Mbah Kromo inilah yang mengasuh Pak Harto sampai remaja. Mbah Kromo sangat sayang kepada Pak Harto. Oleh Mbah Kromo, Pak Harto diajari merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari. Sejak kecil, Pak Harto diajari cara bertani, bekerja keras, dan pantang menyerah. Kenangan Pak Harto tentang Mbah Kromo tersimpan baik dan tidak mudah terhapus. Kenangan yang paling diingat oleh Pak Harto adalah ketika ia berada dalam gendongan Mbah Kromo yang sedang membajak sawah. Kenangan paling menarik dan mengesankan bagi Pak Harto adalah ketika Mbah Kromo memberi komando kepada kerbau saat membajak sawah. Saat itulah Pak Harto belajar memimpin, yaitu memberi komando kepada bawahannya. Ia belajar cara mengatur jalannya suatu barisan kepemimpinan agar tujuan sesuai cita-cita. Kenangan tersebut ternyata menjadi pelajaran berharga bagi Pak Harto. Saat menjadi presiden, kepemimpinannya yang diasah sejak kecil menjadikan dirinya tegas dalam berbagai hal. Di samping itu, Pak Harto juga memahami masalah-masalah pertanian yang dialami oleh para petani ketika bercocok tanam. Ketika mencukupi usia sekolah, Pak Harto diasuh oleh kakeknya, Mbah Atmo Sudiro, ayah dari ibunya. Oleh Mbah Atmo Sudiro, Pak Harto disekolahkan di bangku sekolah dasar. Pak Harto masuk sekolah dasar ketika berusia 8 tahun. Tepatnya di sekolah dasar Desa Puluhan, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Namun sebelum menamatkan pendidikan di sekolah ini, Pak Harto dipindahkan oleh keluarganya ke SD Pedes. Akan tetapi, pendidikannya di SD Pedes pun tidak bertahan lama. Pak Harto kemudian pindah lagi ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Pak Harto dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawiro Wiharjo. Di Wuryantoro ini, Pak Harto melanjutkan pendidikannya, belajar agama, dan mengaji Al-Quran. Pak Harto sering mengaji sejak maghrib sampai larut malam. Melalui keluarga barunya inilah Pak Harto mendapat pendidikan agama yang memadai. Berbekal pengetahuan agama yang memadai, Pak Harto kemudian mulai belajar berorganisasi. Ia masuk ke perkumpulan kepanduan organisasi Hizbul Waton. Pak Harto juga aktif membaca buku dan koran yang sampai ke desa tempat tinggalnya. Melalui bacaan tersebut, ia mengenal tokoh-tokoh pahlawan seperti Raden Ajeng Kartini, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Pamannya, Prawiro Wiharjo, merupakan mantri tani. Ia menjadi tempat belajar Pak Harto untuk lebih mengetahui seluk-beluk masalah pertanian. Setelah tinggal bersama bibinya, Pak Harto kemudian dititipkan ke Pak Harjo Wijono. Pak Harjo Wijono merupakan teman ayahnya yang telah menjadi pensiunan pegawai kereta api. Melalui Harjo Wijono, Pak Harto berkenalan dengan Kiai Darjatmo, seorang dukun atau tabib yang pandai membuat jamu atau ramuan-ramuan tradisional. Perkenalan dengan Kiai Darjatmo memotivasi Pak Harto belajar mengobati orang-orang sakit melalui mistik dan obat-obatan tradisional. Setelah berhasil meraih ijazah SD di Wonogiri, Pak Harto kembali ke Yogyakarta dan melanjutkan sekolah ke SMP Muhammadiyah Yogyakarta. Setamat dari SMP Muhammadiyah, Pak Harto berkeinginan untuk melanjutkan sekolah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun keluarganya tidak mengizinkan karena tidak mempunyai biaya. Meskipun demikian, Pak Harto tidak tinggal diam.
Semangatnya untuk melanjutkan pendidikan sangat kuat. Ia bekerja sebagai bekal melanjutkan pendidikan. Namun di Yogyakarta, ia tidak dapat pekerjaan dan memutuskan kembali ke Wonogiri. Setelah kembali ke Wonogiri, Pak Harto mendapatkan pekerjaan sebagai seorang klerk di sebuah kantor folk bank desa. Akan tetapi, karena tidak betah, ia berhenti dan mencari pekerjaan lain. Pada suatu hari, Pak Harto menemukan selebaran pengumuman yang berisi informasi penerimaan anggota baru, Koninklijk Nederland Indisch Leger, KNIL. KNIL merupakan anggota tentara kerajaan Hindia Belanda. Tertarik dengan pengumuman ini, Pak Harto kemudian mendaftar dan diterima sebagai anggota tentara KNIL. Ternyata dengan memasuki dunia ketentaraan, masa depannya menjadi cerah. Pak Harto memiliki bakat di bidang ketentaraan. Ia pun menata rapi langkah-langkah karirnya. Hal ini membuatnya mampu menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Menurut Vidi Anggriawan, dalam tulisannya berjudul The Smiling General yang syarat kontroversi, Pak Harto diterima sebagai siswa sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah pada 1 Juni 1940. Ia mengikuti latihan dasar ketentaraan secara tekun dan sungguh-sungguh. Sebagai hasilnya, Pak Harto menjadi siswa militer dengan predikat lulusan terbaik, menjadi prajurit teladan, menerima pangkat kopral, dan resmi bergabung dengan KNIL. Ketika Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, Pak Harto muda dikirim ke Bandung untuk menjadi tentara cadangan di Markas Besar Angkatan Darat, Mabesat, selama seminggu. Saat itu ternyata tentara Jepang berhasil melucuti tentara Belanda. Pak Harto pun masuk sebagai sukarelawan pasukan Jepang yang tergabung dalam Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Setelah Jepang dinyatakan kalah pada Perang Dunia Kedua, 5 Oktober 1945, Pak Harto resmi menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kemudian, TKR berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI. Pasca Perang Kemerdekaan, Pak Harto mendapat tugas kepemimpinan Brigade Garuda Mataram dan melakukan operasi militer yang bertujuan menumpas pemberontakan Andi Agis di Sulawesi. Setelah itu, ia ditunjuk sebagai Komandan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS, Sektor Kota Makassar. Ia bertugas mengamankan kota dari gangguan ex-KNIL, KNIL atau KL, atau tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Pada 1 Maret 1949, Pak Harto mengikuti serangan umum di Yogyakarta dan berhasil menduduki kota Yogyakarta dari tangan Belanda dalam waktu singkat, yakni 6 jam. Pada tahun 1953, Pak Harto dipindah tugaskan ke markas divisi dan diangkat menjadi Komandan Resimen Infanteri 15 berpangkat Letnan Kolonel. Selanjutnya Pak Harto diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium 4 atau Diponegoro, Semarang 3 Juni 1956. Setelah itu Pak Harto mengikuti kursus C Sekolah Staf dan Komando AD SSKAD pada 1959 di Bandung. Pada 1 Januari 1960, Pak Harto diangkat sebagai Brigadir Jenderal. Saat usianya memasuki 40 tahun, Pak Harto diangkat menjadi Panglima Korps Tentara 1 Cadangan Umum AD Caduat dan merangkap sebagai Panglima Komando Pertahanan AD Konahan Udad. Tahun 1961, Pak Harto mendapat tugas sebagai atas tentara Republik Indonesia di Beograd, Paris, Prancis, dan di Bonn, Jerman. Tahun 1962, Pak Harto diangkat sebagai Mayor Jenderal, lalu diangkat menjadi Panglima Komando Mandala, Pembebasan Irian Barat, dan merangkap sebagai Deputi Wilayah Indonesia di Timur, Makassar. Karena mampu menjalankan tugasnya dengan baik, oleh Jenderal A.H. Nasution, Pak Harto ditugaskan di Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, sekarang disebut TNI atau Polri. Pada 1962, Pak Harto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dan diangkat kembali menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Kostrad 1 Mei 1963. Terhitung sejak 1962 sampai 1965, Pak Harto bekerja di Kostrad dan membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib untuk mengimbangi Gerakan 30 September G30 SPKI. 3 hari berikutnya, tepat pada 3 Oktober 1965, Pak Harto diangkat sebagai Panglima Kopkamtib. Jabatan tertinggi Kopkamtib
memberikan Pak Harto keleluasaan untuk melakukan pengamanan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku G30S. Pak Harto pun berhasil melaksanakan tugas. Keberhasilan Pak Harto memulihkan keamanan dan ketertiban negara mengantarkan ke kursi presiden. Keberhasilan Pak Harto ternyata tidak pada keamanan dan ketertiban nasional saja. Ia juga berhasil dalam hal percintaan. Hal ini ia buktikan dengan mempersunting perempuan pujaan hatinya, yaitu Raden Ayu Siti Hartinah, yang akrab dipanggil Ibu Tin Soeharto. Pak Harto bertemu Ibu Tin saat masih bersekolah di Wonogiri, Jawa Tengah. Mereka bertemu kembali pada usia 26 tahun. Pada usia itulah Pak Harto menikahi Ibu Tin, meskipun saat itu ia bertugas di medan perang. Pak Harto merasa sangat beruntung menikahi Ibu Tin. Ia berasal dari keluarga petani, sedangkan Ibu Tin keturunan bangsawan Solo, yaitu dinasti Mangkunegoro. Meskipun Pak Harto berpangkat kolonel, ia merasakan hal luar biasa dapat menikahi Ibu Tin. Pernikahan Pak Harto dengan Ibu Tin dilangsungkan pada 26 Desember 1947. Adanya pernikahan tersebut secara tidak langsung semakin mengangkat derajat sosial Pak Harto. Bahkan terpilihnya Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia bagi sebagian orang yang percaya ilmu kejawen disebabkan oleh pernikahannya dengan Ibu Tin. Artinya, pulung kepemimpinan yang dimiliki Ibu Tin jatuh kepada suaminya, Soeharto. Pak Harto dan istrinya, Ibu Tin, dikaruniai 6 anak, yakni 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berikut nama anak-anak Pak Harto dan Ibu Tin. Siti Hardianti Hastuti, akrab dipanggil Tutut, anak pertama, lahir 23 Januari 1949. Sigit Haryo Yudanto, anak kedua, lahir 1 Mei 1951. Bambang Trihatmojo, anak ketiga, lahir 23 Juli 1953. Siti Hedianti Haryadi, akrab dipanggil Titik, anak keempat, lahir 14 April 1959. Hutomo Mandala Putra, akrab dipanggil Tommy, anak kelima, lahir 15 Juli 1962. Siti Hutami Endang Adiningsih, akrab dipanggil Memi, anak bungsu, lahir 23 Agustus 1964. Kisah berlanjut pada proses terpilihnya Pak Harto sebagai Presiden Indonesia. Saat itu, suasana politik nasional Indonesia tidak stabil. Sebagai imbasnya, terjadi krisis ekonomi, rakyat mengalami kelaparan, angka kemiskinan ditaksir meningkat. Bersamaan dengan hal itu, Partai Komunis Indonesia dikabarkan melakukan perencanaan dan melancarkan kudeta terhadap Bung Karno. Kudeta tersebut disertai penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jenderal pada malam 30 September 1965. Peristiwa pembunuhan beberapa jenderal tersebut kini dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S PKI. Setelah terjadinya G30S, kondisi negara menjadi tegang dan menyeramkan. Terjadi krisis kepercayaan di antara rakyat, elit politik, pemerintahan, dan TNI atau Polri. Bung Karno yang berada di Istana Bogor mengeluarkan surat perintah kepada Pak Harto agar menertibkan dan memulihkan keamanan negara pada 11 Maret 1966. Waktu pemberian surat perintah ini kemudian dijadikan sebagai hari besar nasional, yaitu peringatan Super Semar, surat perintah 11 Maret. Melalui Super Semar, Pak Harto berwenang mengambil tindakan memulihkan ketertiban dan keamanan nasional. Kopkamtib yang dipimpin oleh Pak Harto melakukan penumpasan pelaku G30S, anggota, dan orang-orang yang secara tidak langsung berhubungan dengan PKI. Selain itu, Pak Harto juga menangkapi orang-orang yang terduga melakukan kudeta. PKI ditindak tegas oleh Pak Harto. Kemudian partai tersebut dibubarkan dan dilarang didirikan kembali di Indonesia setelah para anggota, simpatisan, dan orang-orang yang berhubungan dengannya ditumpas. Penumpasan ini dikenang sebagai pembantaian massal yang banyak memakan korban. Suasana politik semakin tidak menentu. Kondisi itu membuat Bung Karno kehilangan kepercayaan rakyat dan elit politik. Pendukungnya menurun, banyak orang menuntut dan memaksa Bung Karno agar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Akibat tekanan dari masyarakat tersebut, pada 22 Februari 1967, Bung Karno menyerahkan pemerintahnya kepada Pak Harto. Sejak saat itu, Pak Harto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Bung Karno. Pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Pak Harto kemudian disebut Orde Baru. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
melangsungkan sidang istimewa pada 7-12 Maret 1967. Salah satu keputusan sidang ini adalah penetapan Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, dilangsungkan pelantikan Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 27 Maret 1968. Pelantikan tersebut meresmikan Pak Harto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Pak Harto segera menyusun dan membentuk kabinet kerja agar roda pemerintahan berjalan. Namun, kabinet yang dibentuk olehnya adalah kabinet pembangunan. Program-program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun oleh kabinet tersebut, Rencana Pembangunan 5 Tahun Rapelita. Dalam pelaksanaannya, program Rapelita berubah nama menjadi Program Pembangunan 5 Tahun, Pelita. Kabinet pertama Pak Harto disebut Kabinet Pembangunan 1. Kabinet tersebut dibentuk pada 6 Juni 1968, kemudian menteri-menteri kabinet itu dilantik pada 10 Juni 1968. Program Pelita 1 dimulai sejak 1 April 1969 dan berjalan selama 5 tahun terhitung pada 1969 sampai 1974. Selain menjabat sebagai Presiden dalam Kabinet Pembangunan 1, Pak Harto juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Adapun program Kabinet Pembangunan 1 adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan meletakkan dasar-dasar pembangunan untuk tahap selanjutnya. Target Pelita 1 ialah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, program-programnya berkaitan dengan pembangunan di bidang pangan, sandang, papan, sarana, dan prasarana. Akan tetapi, fokus pembangunan Pelita 1 adalah pertanian. Hal ini dilakukan sebagai cara mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi. Selanjutnya, pada sidang umum MPR 1973, untuk kedua kalinya, Pak Harto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pak Harto membentuk kabinetnya kembali dengan nama Kabinet Pembangunan 2 dan disusun Rapelita kedua. Kemudian Pelita 2 dimulai sejak 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Isi program Pelita 2 tidak berbeda dengan Pelita 1. Tujuan Pelita 2 adalah melanjutkan Pelita 1 yang masih harus terus disempurnakan. Sasarannya tetap, yaitu peningkatan produksi pangan, sandang, papan, sarana, dan prasarana, serta lapangan kerja. Keberhasilan Kabinet Pembangunan 2 pada Pelita 2 tampak nyata di mata rakyat, salah satunya di bidang industri. Bidang tersebut menunjukkan peningkatan produksi secara signifikan. Jalan-jalan mulai diperbaiki, jembatan-jembatan direhabilitasi, listrik masuk desa. Pembangunan di bidang-bidang lain terus berjalan dan semakin meningkat. Perbaikan irigasi juga tidak luput dari pembangunan. Semua dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada awal tahun 1970-an, harga minyak internasional sangat signifikan dan menguntungkan Indonesia. Hasil penjualan minyak dimanfaatkan dengan baik oleh Pak Harto untuk mengembangkan sektor pertanian. Sejak 1970 sampai 1980-an, Pak Harto melakukan investasi besar-besaran di bidang pertanian. Sejumlah waduk raksasa, bendungan, dan irigasi dibangun olehnya, seperti Bendungan Karangkates di Jawa Timur, Waduk Berica, Waduk Gajah Mungkur, dan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, Bendungan Riam Kanan dan Riam Kiwo di Kalimantan, serta Bendungan Asahan di Sumatera. Program lainnya adalah perbaikan jalan-jalan desa dan program listrik masuk desa. Pada Pelita 2, Pak Harto berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% dalam setahun. Pak Harto kembali dipilih oleh MPR ketiga kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 1978. Kemudian, Kabinet Pembangunan 3 dibentuk dan disusun Rapelita 3. Pelita 3 dimulai sejak 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Fokus kerja Pelita 3 disebut Trilogi Pembangunan, yaitu stabilisasi nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Stabilisasi nasional merupakan program Pelita 3 yang bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan bangsa sesuai amanah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pertumbuhan ekonomi merupakan usaha meningkatkan perekonomian bangsa secara terus-menerus sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, pemerataan merupakan penyebarluasan pembangunan di segala bidang. Maksudnya, hasil pembangunan dibagi secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Semua didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Terdapat 8 jalur pemerataan yang harus diperhatikan Pelita 3, yaitu sebagai berikut. 1. Pemerataan terkait pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan papan atau perumahan. 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan. 4. Pemerataan kesempatan kerja. 5. Pemerataan kesempatan berusaha. 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya generasi muda dan kaum wanita. 7. Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah air. Dan 8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Setelah 3 kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, MPR memilih Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Pekerjaan Kabinet Pembangunan 3 dilanjutkan menjadi Kabinet Pembangunan 4 dan disusun Rapelita 4. Rapelita 4 dilaksanakan sejak 1 April 1984 sampai 30 Maret 1989. Pada Pelita 4, Kabinet Pak Harto semakin memfokuskan perhatian pada sektor pertanian untuk mencapai swasembada beras. Untuk mewujudkan program tersebut, dibutuhkan peningkatan mesin-mesin industri. Kerja keras Pak Harto beserta para menterinya untuk memulihkan ekonomi dan situasi politik membuahkan hasil. Pelita 4 berhasil mewujudkan swasembada beras. Selain itu, pada Pelita 4 dilaksanakan pula program keluarga berencana (KB) dan membangun rumah untuk keluarga. 5 tahun berlalu, Pak Harto kembali terpilih menjadi Presiden kelima Republik Indonesia oleh MPR pada 1988. Untuk kelanjutan perjuangannya, dibentuk Kabinet Pembangunan 5 dengan masa bakti 1988 sampai 1993. Pelita 5 dilaksanakan sejak 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada Pelita 5, Pak Harto kembali mengukir sejarah keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia. Mata dunia kembali tertuju ke Indonesia. Pak Harto menerima United Nations Development Program (UNDP) Award pada 8 September 1997 terkait program kependudukan dan KB. Pemerintah berhasil menekan pertumbuhan penduduk yang tidak wajar. Keberhasilan yang ditorehkan oleh Pak Harto ternyata membawa MPR kembali memilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada 1993. Kabinet Pembangunan 4 dan Rapelita 5 dibentuk dengan masa bakti 1993 sampai 1998. Pelita 5 dimulai sejak 1 April. Pelita 6 dimulai sejak 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Pembangunan yang dirintis sejak Pelita 1 terus berlanjutkan dan semakin ditingkatkan. Namun di akhir periode Kabinet Pembangunan 6 terjadi krisis moneter di Asia dan mengancam sirkulasi perekonomian Indonesia. Dampak buruk krisis moneter Asia tersebut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Menurut Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan 6, Pak Harto sebagai Presiden tidak mendapat informasi akurat dan memadai dari para menteri-menterinya terkait keadaan ekonomi dunia. Informasi yang sampai kepadanya adalah informasi asal Bapak Senang, ABS. Pak Harto dianggap tahu segala hal, padahal jika para ajudan tersebut berlaku jujur dan memberikan informasi yang akurat, ia bisa mengeluarkan kebijakan penting terkait permasalahan perekonomian dunia. Emil Salim juga mengatakan bahwa sebelum terjadi krisis moneter, Pak Harto sudah beberapa kali mengatakan kepada para menterinya, "Kalian itu pembantu saya. Harus kalian ingat, kalian bukan pengganti presiden, tapi pembantu presiden. Jadi kalian harus berusaha agar presiden itu mengambil keputusan yang benar." Namun semua saran itu tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga krisis melanda negara dan pemerintah sulit menanggulanginya. Ditambah lagi, suasana politik mulai memanas. Pak Harto memimpin Indonesia lebih dari 30 tahun. Selama kurun waktu tersebut, tidak ada rakyat yang berani mengkritiknya. Akan tetapi, sejak krisis ekonomi di akhir kepemimpinannya, rakyat menjadi berani memberi kritik secara terbuka. Stabilitas politik pun terganggu. Sejak itu pula, Pak Harto mulai menunjukkan rasa lelah mengatasi semua masalah yang muncul. Tetapi belum ada kader yang berani menggantikannya. Meskipun terlihat lelah memimpin Indonesia, MPR kembali memilih Pak Harto sebagai Presiden Indonesia untuk ke-7 kalinya pada 1998. Kabinet Pembangunan 7 masa bakti 1998 sampai 2003 pun dibentuk dan disusun Rapelita 7. Ada 4 program pemerintahan yang dilaksanakan Pelita 7. Keempat program itu disebut sebagai Catur Krida. Catur Krida yang diusulkan Pelita 7 adalah sebagai berikut. 1. Trilogi pembangunan, yakni stabilitas nasional, pertumbuhan, dan pemerataan. 2. Kemandirian, yakni melepaskan diri dari ketergantungan kepada pihak lain
dan percaya atas kemampuan diri sendiri, upaya menghadapi segala gejolak yang timbul akibat globalisasi. Ketiga, ketahanan nasional, yakni keuletan dan ketangguhan bangsa menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Dan keempat, persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun kabinet pembangunan ketujuh tidak bertahan lama. 3 bulan setelah pembentukan, kabinet ini bubar. Pak Harto menjalankan pemerintahan kurang lebih selama 2 bulan, yakni pada 16 Maret sampai 21 Mei 1998. Pembubaran kabinet tersebut bersamaan dengan pengunduran diri Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia 21 Maret 1998. Pengunduran diri Pak Harto dilakukan saat situasi politik memanas, terjadi kerusuhan massal, krisis ekonomi, dan demonstrasi besar-besaran. Pak Harto diperkirakan mampu mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban nasional karena masih memiliki beberapa menteri setia. Akan tetapi, adanya demonstrasi mahasiswa dan tuntutan masyarakat yang menginginkan reformasi, akhirnya Pak Harto melepaskan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Usai acara pengunduran diri, Pak Harto pulang ke rumahnya di Jalan Cendana. Sejak itu, ia kembali menjadi rakyat biasa. Beberapa waktu setelah meletakkan jabatan, Pak Harto dituntut oleh banyak orang untuk diadili. Menurut mereka, pemerintahan Pak Harto menyisakan berbagai masalah dan tidak mampu mengatasi krisis moneter dengan cepat. Oleh sebab itu, Pak Harto dianggap sebagai satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab. Keberhasilan Pak Harto mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mengagumkan dunia diabaikan begitu saja. Bahkan, ada anggapan bahwa Pak Harto tidak memiliki jasa pada Indonesia yang patut dibanggakan. Hal itu tentu memilukan hati Pak Harto. Sebagai pihak tersudut, Pak Harto menanggapi berbagai tuntutan dengan bijak. Ia terus berusaha membela diri, namun di tengah-tengah perjuangannya, Pak Harto mengalami gangguan kesehatan. Ia terkena serangan stroke ringan dan dirawat selama 10 hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP, Jakarta pada 20 Juni 1999. Stroke tersebut membuat mulutnya sedikit miring. Sejak saat itu, Pak Harto sering keluar masuk rumah sakit. Ia dibawa kembali ke RSPP pada 14 Agustus 1999 karena terjadi pendarahan pada usus dan dirawat selama 5 hari. Setelah beberapa waktu lalu, Detik.com Files menerbitkan buku berjudul Hari-Hari Terakhir, Jejak Soeharto Setelah Lengser, yang merilis informasi kesehatan Pak Harto hingga ia wafat. Informasi kesehatan Pak Harto dalam buku tersebut dijelaskan secara rinci antara lain sebagai berikut. SBY juga didampingi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala beserta istrinya. Dalam jumpa pers menanggapi kabar wafatnya Pak Harto, Presiden SBY mengatakan, "Saya mengajak seluruh rakyat berdoa agar arwah almarhum diterima di sisi Allah. Kita doakan agar keluarga diberi ketabahan menghadapi cobaan dan dapat menyongsong hari esok yang lebih baik. Saya ajak rakyat memberikan penghormatan tertinggi kepada putra terbaik bangsa atas jasa-jasanya." Selanjutnya, pemerintahan melalui Mensesnek Hatta Rajasa menetapkan 5 hari setelah wafatnya Pak Harto sebagai Hari Berkabung Nasional, terhitung sejak 28 Januari sampai 2 Februari 2008. Selain itu, ia menginstruksikan agar kantor pemerintahan dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengibarkan bendera setengah tiang selama Hari Berkabung Nasional tersebut. Pemakaman Pak Harto berlangsung di Komplek Istana Giribangun, Solo, Jawa Tengah. Sesuai wasiat, Pak Harto dimakamkan di tempat yang sama dengan istrinya, tepatnya dimakamkan di samping makam istrinya. Jenazah Pak Harto diberangkatkan dari rumah duka menuju Istana Giribangun pada pagi 28 Januari 2008. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Inspektur Upacara sudah datang dan menyambut jenazah Pak Harto. Jenderal TNI Joko Santoso dan Kapolri Jenderal Polisi Susanto juga sudah berada di sana. Sekitar pukul 12 dimulai upacara pemakaman Pak Harto. Baik di rumah duka Jalan Cendana maupun di tempat pemakaman, ribuan orang dari berbagai kalangan datang melayat. Seluruh media massa Indonesia, baik cetak maupun elektronik, tidak henti-hentinya meliput detik-detik pemakaman Pak Harto. Banyak diskusi dan talk show membicarakan jasa-jasanya. Hal ini membuktikan bahwa ia peran penting dalam pembangunan politik
dan pembangunan Republik Indonesia. Oleh karena jasa-jasa tersebut, Pak Harto diberi gelar Bapak Pembangunan.